Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang tema 5, yaitu cuaca. Alhamdulillah, kita sudah memasuki subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah teman-teman, baik sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Yuk kita rapikan sikap berdoa kita. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikusukan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bermain game tebak gambar ya. Yuk kita bermain bersama-sama. Baik teman-teman, saatnya kita membahas tematik 5, yaitu cuaca. Subtema 3 yang akan membahas pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Apa saja pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap cara berpakaian. Cuaca ternyata mempengaruhi cara berpakaian kita. Misalnya saat cuaca hujan. Saat cuaca hujan, keadaan suhu menjadi dingin. Maka pada saat cuaca hujan, orang-orang banyak memakai baju hangat atau pakaian yang tebal dengan tujuan untuk melindungi tubuh supaya tidak dingin. Contoh pakaian berbahan tebal atau yang biasa digunakan pada saat cuaca hujan antara lain adalah jaket dan sweater. Jaket dan sweater banyak digunakan pada saat cuaca hujan. Lalu pada saat cuaca hujan, saat kita keluar rumah, kita biasanya menggunakan jas hujan atau payung untuk melindungi diri kita dari hujan. Demikian tadi pengaruh perubahan cuaca pada saat cuaca hujan. Sedangkan pada saat cuaca cerah, orang-orang banyak menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat atau pakaian yang berbahan tipis
yang berbahan tipis. Kenapa? Karena pada saat cuaca cerah, matahari terasa sedikit panas, maka kita akan dengan sangat mudah mengeluarkan keringat. Oleh karena itu, pada saat cuaca cerah, gunakanlah bahan-bahan pakaian yang berbahan tipis. Contohnya adalah kaos-kaos seperti ini teman-teman, atau pakaian yang terbuat dari bahan katun. Sedangkan jika kita keluar rumah saat cuaca cerah, sebaiknya lindungi kepala kita dari panas sinar matahari dengan menggunakan topi atau payung. Demikian tadi pengaruh perubahan cuaca terhadap cara berpakaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap olahraga. Olahraga ada yang dilakukan di dalam ruangan atau biasa dilakukan indoor, di dalam ruangan, dan juga ada olahraga yang dilakukan di luar ruangan. Untuk olahraga yang dilakukan di dalam ruangan, kita dapat melakukannya kapan saja, baik pada saat cuaca cerah maupun pada saat cuaca hujan. Sedangkan ada beberapa jenis olahraga yang hanya dapat dilakukan pada musim atau cuaca tertentu. Apa saja teman-teman olahraga tersebut? Nah, jenis olahraga yang dapat dilakukan pada musim atau cuaca tertentu, contohnya adalah ski ice dan hoki es. Nah, olahraga ski es dan hoki es ini dilakukan hanya pada saat musim dingin. Ya, jadi olahraga ski es dan hoki es hanya dapat dilakukan pada saat musim dingin. Selanjutnya ada kegiatan olahraga terjun payung, olahraga para layang, dan olahraga layar. Ini dilakukan pada saat cuaca cerah karena kondisi udara sangat mempengaruhi ya teman-teman. Jika dilaksanakan pada saat cuaca hujan bisa berakibat kecelakaan, maka sebaiknya kegiatan terjun payung, para layang, dan olahraga layar dilakukan pada saat cuaca cerah. Demikian tadi teman-teman pengaruh perubahan cuaca terhadap olahraga. Selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman suku di Indonesia. Indonesia begitu luas, terbentang banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Banyak keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, keragaman yang dimiliki oleh Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia ada keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman pakaian daerah, alat musik tradisional, makanan daerah, dan lain-lain. Namun yang pasti keragaman tersebut adalah kekayaan bangsa Indonesia. Nah, berikut adalah tabel suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Teman-teman bisa mempelajarinya ya di rumah. Bisa dilihat tabel suku bangsa di Indonesia berikut ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang materi penjumlahan pada bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama. Bilangan pecahan jika ditulis adalah sebagai berikut: A per B. A posisi di atas itu disebut pembilang, sedangkan B berada di bawah itu disebut penyebut. Pecahan yang berpenyebut sama atau penyebutnya sama dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilangnya. Jadi jika dua buah pecahan yang ditambahkan namun memiliki penyebut yang sama, maka yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya, karena penyebutnya sama, maka tidak perlu dijumlahkan. Perhatikan contoh berikut ini. Pecahan 2/5
ditambah pecahan 2/5. Hasilnya adalah, nah, karena penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya di bawah kita tulis 5. Ya, kita tulis 5. Pembilangnya ada 2 pembilang. Pembilang yang pertama yaitu 2 dan pembilang yang kedua adalah 2. Lalu selanjutnya kita tambahkan. Penyebutnya dulu kita tulis di bawah yaitu 5 dan pembilangnya kita tambahkan 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Contoh berikutnya yaitu pecahan 7/12 ditambah 4/12 sama dengan, nah, penyebutnya sama ya teman-teman, yaitu 12. Penyebutnya 12, kita tulis di sini 12. Pembilangnya kita tambahkan, yaitu pembilang yang pertama adalah 7 dan pembilang yang kedua adalah 4. Selanjutnya kita tambahkan. Penyebutnya 12. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Alhamdulillah, demikian penjelasan tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Semoga penjelasan tadi teman-teman bisa memahaminya ya. Semoga dapat bermanfaat dan selamat belajar. Baik, sebelum kita akhiri, kita baca doa penutup majelis dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.